Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader Amarket yang benar-benar saya sayangi. Salam jumpa di kesempatan kali ini di edukasi bersama Amarket. Kita akan membahas lagi, kita akan belajar lagi ilmu-ilmu penting seputar dunia trading. Seperti biasa rekan trader, kami dari Amarket selalu memberikan sedikit edukasi buat rekan trader karena kami ingin rekan trader memahami apa bagian-bagian penting dalam trading, informasi-informasi apa aja, ataupun segala sesuatu yang punya hubungannya dengan trading. Karena ini sangat penting rekan trader sebelum rekan trader masuk dalam dunia trading, mau trading apapun juga, setidaknya rekan trader harus paham dulu hal tersebut sebelum terjun. Karena dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan risiko. Oleh karena itu tugas kami adalah memberikan ilmu buat rekan trader semuanya. Dan tugas rekan trader adalah untuk mencoba pelajari, menganalisa, dan bisa menggunakan ilmu tersebut dalam analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, pada edisi kali ini, edisi edukasi kali ini, kita akan terus belajar. Tapi untuk edisi kali ini kita akan sedikit lebih santai aja, kita berbicara tentang lebih banyak ke teori, ya lebih banyak ke fundamental, ya. Dan tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah manajemen long term trading, trading jangka panjang. Bagaimanakah trading jangka panjang itu dilakukan? Bagaimanakah manajemennya? Apa saja yang melandasi trading jangka panjang tersebut? Dan bagaimana trading jangka panjang ini bisa memberikan sesuatu yang positif terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Karena kita tahu trading ada jangka pendek, ada jangka panjang. Biasanya jangka pendek yang sering kita bilang scalping dan lain-lain dengan time frame di bawah 1 hari, sedangkan trading jangka panjang kebanyakan adalah trading dengan time frame yang lebih panjang, dan biasanya trading jangka panjang ini kita asosiasikan itu sebagai lebih banyak ke investasi. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama pada edisi kali ini. Dan apabila kita mendengar dan menyaksikan tentang trading jangka panjang atau long term trading, secara garis besar kita bisa lihat bahwa trading jangka panjang dalam forex adalah suatu strategi di mana seorang trader memegang posisi untuk waktu yang lama. Dalam hal ini dia bisa trading dalam berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Oleh karena itu saya bilang lebih ke investasi rekan trader. Dengan tujuan pada prinsipnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Apapun trading yang kita lakukan, baik itu trading jangka pendek maupun trading jangka panjang, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, permasalahannya trading jangka pendek memperoleh keuntungan dalam tren yang lebih kecil, ya, kecepatan waktu yang cepat, sedangkan trading jangka panjang ini adalah suatu trading menggunakan posisi yang jangkanya panjang banget, bisa berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tren besar dari suatu pasar. Nah, oleh karena itu secara garis besar untuk trading jangka panjang ini kita akan bersinggungan langsung dengan banyak fundamental-fundamental. Nah, oleh karena itu rekan trader, langkah-langkah apa aja yang perlu dimiliki seorang trader untuk memulai trading jangka panjang dalam forex rekan trader? Secara garis besar kita bisa lihat bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memahami dulu karakteristik dari trading jangka panjang atau long term trading. Dalam hal ini waktu harus kita pelajari karakteristiknya. Posisi kita itu ditahan dalam jangka waktu yang panjang karena namanya juga trading jangka panjang rekan trader ya. Frekuensi trading pun juga akan menjadi permasalahan yang selalu kita lihat bahwa dalam hal ini frekuensinya rendah, kita tidak terlalu banyak trading ya karena kita mengambil posisi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hanya beberapa posisi dalam sebulan atau setahun atau mungkin dalam beberapa minggu, ya. Analisa yang kita gunakan dalam trading jangka panjang ini lebih banyak ke analisa fundamental, melihat arah pergerakan pasar berdasarkan data-data ekonomi, fundamental, dan lain-lainnya, didukung oleh analisa teknikal. Oleh karena itu, kenapa saya selalu bilang buat rekan trader bahwa selain kita paham analisa teknikal, alangkah baiknya kita juga memahami analisa fundamental karena ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang paling terakhir adalah karakteristik yang harus kita pahami
adalah manajemen psikologi. Kita perlu kesabaran yang tinggi dan kedisiplinan yang tinggi karena ini adalah trading jangka panjang, trennya jangka panjang. Jadi kita memerlukan suatu kesabaran dan disiplin yang sangat tinggi dalam trading yang kita lakukan. Selanjutnya rekan trader, langkah berikutnya yang harus kita siapkan untuk masuk ke long term trading adalah kita harus fokus pada analisa fundamental karena kita berbicara tentang bagaimana trading itu dalam jangka waktu yang panjang rekan trader. Oleh karena itu analisa fundamental sangat berpengaruh dalam hal tersebut. Long term trading biasanya mengambil keputusan berdasarkan kebijakan bank sentral, misalnya bagaimana suku bunga dikeluarkan, ya, data-data ekonominya, angka tenaga kerja yang dikeluarkan, data inflasi dikeluarkan. Nah, kebijakan bank sentral harap diperhatikan oleh para trader semuanya, terutama yang ingin mencoba trading dalam jangka yang panjang. Data-data ekonomi, data inflasi, GDP, pengangguran, infrastruktur, ini harap dipahami dan dipelajari oleh seorang trader jangka panjang. Kemudian masalah stabilitas politik dan ekonomi negara menjadi momen yang penting, perhatian yang penting yang harap diketahui oleh para trader jangka panjang. Dan langkah berikutnya adalah, fokus berikutnya adalah bagaimana perbedaan suku bunga antar negara. Ini sangat mempengaruhi hal tersebut. Kita bisa lihat dalam kasus contohnya, misalnya jika The Fed menaikkan suku bunga dan Europe Central Bank mempertahankan suku bunga rendah, di sini biasanya jika The Fed menaikkan tingkat suku bunga, artinya kemungkinan dolar itu akan mengalami penguatan. Nah, dari situ rekan trader bisa lihat kalau dolar menguat, setidaknya dia akan memberikan misalnya tekanan terhadap emas, ya, sehingga emas bisa akan mengalami pelemahan, atau dia juga akan memberikan tekanan terhadap Euro USD. Nah, jadi fokus-fokus data fundamental ini harap diperhatikan oleh rekan trader, baik itu kebijakan bank sentral, data ekonomi makro. Kita bisa melihat stabilitas politik dari ekonomi dan ekonomi dari negara-negara tertentu atau perbedaan suku bunga antar negara. Nah, ini harap diperhatikan. Fokus berikutnya rekan trader yang harap dipelajari atau diketahui oleh seorang trader jangka panjang, long term trading adalah biasanya dalam trading jangka panjang itu selalu menggunakan time frame yang tinggi. Misalnya menggunakan time frame mingguan, weekly, atau time frame harian, daily. Nah, jangka panjangnya adalah weekly, sedangkan melihat pergerakan hariannya kita menggunakan time frame daily. Dari sini kita bisa lihat bahwa menggunakan time frame jangka panjang ini, menggunakan time frame tinggi ini adalah pertama untuk mengidentifikasikan tren jangka panjang. Kalau kita udah tahu tren jangka panjang, dari situ kita akan bisa menentukan level support dan level resisten utama dari pergerakan tersebut. Dan dari sini kita juga bisa menghindari noise dari pergerakan jangka pendek. Kita tahu apabila trading dengan menggunakan time frame pendek, itu akan memang banyak akan memberikan sinyal untuk kita open posisi, tapi sinyal-sinyal tersebut juga akan banyak memiliki sinyal-sinyal palsu, fake signal. Nah, noise banyak yang terjadi, tapi dengan adanya trading dengan menggunakan time frame yang tinggi, setidaknya kita bisa memperpendek noise tersebut. Oleh karena itu, pengguna trader jangka panjang selalu menggunakan time frame yang tinggi, baik itu time frame daily, time frame weekly, yang menjadi acuan untuk membuka posisi. Momen berikutnya yang bisa menjadi acuan bagi seorang trader jangka panjang adalah menggunakan teknikal untuk entry dan exit. Tadi saya bilang bahwa seorang trader jangka panjang dia sangat tergantung dari bagaimana data fundamental sebagai acuan untuk tren jangka panjangnya, apa yang akan terjadi, dan impact dari berita-berita ekonomi fundamental yang terjadi, dan dia mengkombinasikan analisa teknikal untuk entry dan exitnya. Nah, oleh karena itu, secara garis besar kita lihat walaupun seorang trader jangka panjang ini dia fokus utamanya di fundamental,
tetapi sangat membutuhkan analisa teknikal juga untuk masalah entry dan exit. Kita bisa menentukan waktu entry yang terbaik, misalnya bagaimana saat terjadinya koreksi, atau kita bisa menentukan level cut loss dan take profit dari trading yang kita lakukan. Oleh karena itu, biasanya indikator-indikator yang sering digunakan adalah kita bisa lihat moving average untuk menentukan tren ke depan. Dalam hal ini moving average mungkin 50, 100 atau 200, semua tergantung dari gaya trading masing-masing. Mungkin juga bisa menggunakan osilator RSI dan MACD sebagai konfirmasi momentum, dan mungkin bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk melihat batasan support dan resisten yang terjadi. Nah, ini yang sering digunakan. Pada prinsipnya indikator yang digunakan itu tergantung dari selera dan kemampuan dari indikator yang sering digunakan oleh rekan trader semuanya. Tadi pada prinsipnya penggunaan analisa teknikal ini sebagai entry maupun exit dari trading yang kita gunakan pada trading jangka panjang. Selanjutnya yang menjadi acuan dan selalu dipelajari dan dipahami oleh seorang trader jangka panjang adalah bagaimana bisa mengelola risiko dengan baik. Di sini kita bisa menggunakan position sizing ya, yang posisi yang sangat konservatif, misalnya 1-2% risiko per trade ya. Ini sangat konservatif ya, dengan acuan apabila 1-2%. Dengan hal tersebut artinya dalam 1 bulan itu ya profitnya sampai 30% adalah sesuatu yang sangat wajar kan trader. Dalam suatu investasi 30% 1 bulan itu adalah sesuatu yang sangat wajar, sangat wajar. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa menggunakan stop loss di bawah support atau di atas resisten ini membatasi bagaimana trading kita, supaya trading kita berjalan sesuai dengan arahan atau dengan prediksi yang kita gunakan. Ya, ini sangat sekali dibutuhkan dan kita juga harus bersiap down karena volatilitas jangka pendek. Ini sangat-sangat dibutuhkan ya dalam mengelola risiko trading kita. Dan yang berikutnya, seorang trader jangka panjang, long term trading itu, dia harus memilih account yang cocok dari gaya tradingnya. Oleh karena itu biasanya trader jangka panjang ini selalu menggunakan broker yang memiliki account swap free ya, jika dia memang melaksanakan trading jangka panjang tersebut, atau dia akan selalu memilih broker dengan kemampuan spread yang kecil untuk pasangan major pair, misalnya Euro USD, USD Yen Jepang dan lain-lain, pound sterling ya. Ini adalah pemilihan account pun juga sangat penting, dan pemilihan broker pun juga sangat penting untuk seorang trader jangka panjang. Dan kita bisa lihat contoh dari strategi long term trading nih, misalnya jika The Fed sedang hawkish menaikkan tingkat suku bunga, artinya kemungkinan dolar itu akan menguat. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kemungkinan misalnya USD Yen Jepang itu entry buy-nya itu akan sangat berpengaruh di situ, atau indeks dolar Amerikanya itu akan sangat kuat di situ. Ya, ini kita bisa lihat bahwa pengaruh dari fundamental sangat penting untuk kita perhatikan untuk seorang trader jangka panjang, karena kita melihat tren ke depan ya. Oleh karena itu berita-berita ekonomi, statement-statement ekonomi yang dikeluarkan oleh para pejabat bank sentral, itulah yang menjadi acuan dalam trading. Dan selanjutnya rekan trader, dari sini kita bisa lihat bahwa secara kesimpulan long term trading di forex itu menuntut pemahaman makroekonomi, menuntut kesabaran, dan menuntut kemampuan teknikal dasar yang kita miliki. Oleh karena itu, dalam trading jangka panjang, poin-poin inilah yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Pada prinsipnya, segala bentuk trading, baik itu trading jangka pendek maupun jangka panjang, semua luar biasa, sangat berguna. Semua tergantung dari gaya trading rekan trader semuanya. Pada trading jangka panjang lebih bertitik berat ke tren yang panjang. Oleh karena itu kemampuan untuk melihat fundamental sangat dibutuhkan, dan kemampuan untuk melakukan entry dengan analisa teknikal sangat diperlukan
dalam mengcombine strategi trading jangka panjang nanti. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edukasi kita kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Minimal rekan trader bisa memahami apa itu trading jangka panjang, bagaimana pola kerjanya, apa yang harus diketahui oleh seorang trader apabila dia ingin masuk dan bertrading jangka panjang. Karena poin-poin yang saya berikan buat rekan trader adalah poin-poin dasar untuk seorang trader jangka panjang atau long term trading. Sampai ketemu kita di video-video edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.